Angin Gunung Maja bertiup pelan tapi menusuk, seolah membawa bisikan dari masa lalu. Kabut menggantung rendah, menyelimuti pohon pinus dan jalan setapak yang jarang dilalui manusia. Di kaki gunung, 3 sosok muda bersiap dengan ransel dan peralatan dokumentasi lengkap. Dimas Prayoga, si pembuat konten horor yang terkenal dengan vlog-vlog eksplorasi angkernya, sedang memasang kamera ke dadanya. Episode kali ini beda. Katanya pada lensa, senyum percaya diri, tersungging. Kita akan naik ke Gunung Maja. Katanya, tempat ini angker dan dihuni oleh nenek lampir. Tapi kita buktikan sendiri. Di sampingnya, Reza Andika, sahabat sejak kecil, dan teknisi kamera, terlihat ragu. Dim, ini bukan tempat main-main. Aku baca. Banyak yang kesurupan dan tersesat di sini. Nama nenek lampir tuh bukan cuma dongeng. Ayu Larasati, mahasiswi antropologi yang ikut dalam tim ini sebagai peneliti budaya lokal, menatap puncak gunung yang tertutup awan. Ada banyak versi tentang nenek lampir. Di desa sekitar, dia dianggap sebagai penjaga hutan, tapi juga pengambil nyawa. Legenda atau bukan, kita harus tetap hormat. Mereka mendekati pos pendakian yang dijaga oleh Mbah Jumirah, seorang wanita tua dengan sorot mata tajam, namun letih. Ia mengenakan jarik batik pudar dan syal wol usang. Kalian naik ke atas? Tanyanya dengan suara parau. Apa kalian bawa sesaji? Dimas mengangkat alis. Sesaji? Bah, buat siapa? Mbah Jumirah tak menjawab. Hanya memandang Reza yang menunduk gugup. Jangan pernah sebut namanya di atas sana, ucapnya lirih. Kalau kalian dengar suara cekikikan, abaikan. Jangan lihat ke belakang. Dimas terkekeh kecil dan mengarahkan kamera ke Mbah Jumirah. Ini dia nih. Langsung dari warga lokal, katanya ada hantu nenek-nenek. Seru banget. Ayu menyikut lengan Dimas. Jangan gitu. Kita tamu di tanah orang. Tanpa memedulikan peringatan itu, mereka memulai pendakian. Kabut makin tebal. Setelah melewati pos 2, pepohonan makin rapat. Suara hutan terasa tak wajar terlalu sunyi. Reza beberapa kali menoleh ke belakang. Tadi, kayak ada yang ikutin kita, deh. Burung atau monyet? Jawab Dimas cepat, walau sorot matanya mulai gelisah. Saat mereka mendirikan tenda di batas zona camping terakhir, Ayu berjalan ke mata air tak jauh dari sana. Ia sempat berhenti. Matanya terpaku pada sosok hitam di balik pohon. Sejenak, seolah bayangan itu tersenyum. Di malam hari, Reza terbangun karena suara seperti cekikikan perempuan tua dari balik kabut. Ia membangunkan Dimas. Lo denger itu? Bisiknya. Dimas meraih kameranya dan mulai merekam, menyorot ke arah suara. Tak ada apa-apa, hanya kabut dan bayangan tipis seperti kain lusuh tergantung di pohon. Dimas berbisik, kita bakal viral. Di luar tenda, suara langkah menyeret pelan terdengar. Sesuatu mendekat, lalu tiba-tiba hening. Kabut turun lebih pekat malam itu. Tenda yang mereka dirikan di dataran kecil di antara pepohonan kini hanya terlihat samar dalam sorotan senter. Di dalam, Dimas memeriksa hasil rekaman. Reza duduk memeluk lutut, sesekali melirik keluar. Ayu wajahnya pucat diam termenung. Lu yakin itu cuma suara burung? Reza akhirnya bersuara pelan. Rekaman malam ini harusnya bisa kita pakai, jawab Dimas, mengalihkan topik. Tapi raut wajahnya tak setenang biasanya. Ia tahu, suara yang mereka dengar tadi bukan sekadar burung. Ayu menoleh. Aku ngerasa ada yang ngawasin kita dari tadi. Reza mengangguk cepat. Pas aku keluar sebentar tadi, aku lihat bayangan. Dia diem, tinggi banget, seperti kayak nenek-nenek, tapi kepalanya nunduk. Dimas mendadak berdiri. Ia mengambil kamera, menyalakan mode night vision. Aku mau cek sekitar. Kalau emang ada yang ngikutin kita, gue mau tangkap di video. Lu gila, bisik Reza, langsung berdiri. Aku ikut, potong Ayu. Jangan sendiri. Dengan senter dan kamera menyala, mereka menyusuri jalur kecil sekitar perkemahan. Angin malam menampar wajah. Daun-daun kering bergetar. Meski tak ada binatang lewat, Reza berhenti mendadak. Lihat itu! Di kejauhan,
Di balik kabut, terlihat sosok hitam berdiri kaku, tinggi, kurus, berjubah compang-camping. Rambutnya panjang menjuntai sampai tanah. Dimas dengan tangan gemetar mengarahkan kamera. Astaga, itu bukan manusia. Sosok itu tak bergerak, tapi dari jauh terdengar cekikikan lirih suara perempuan tua, serak dan menusuk. Ayu menggenggam lengan Reza. Itu dia, suara yang aku dengar di mimpi kemarin. Tiba-tiba, kamera Dimas mati. Layarnya gelap total, baterai penuh, tapi mati seketika. Gue nggak bisa rekam, katanya. Panik, kayak ada yang rusak sinyal. Cekikikan itu makin keras, kini seperti berputar di antara pepohonan. Suaranya datang dari segala arah. Tak ada yang tahu dari mana sebenarnya. Reza menarik Dimas dan Ayu. Kita balik ke tenda, cepat. Ketiganya lari. Nafas tersengal, kaki nyaris tersandung akar. Tapi saat mereka tiba, tenda sudah terbuka sendiri. Di dalam, sleeping bag tergulung rapi, tapi di atasnya ada benda kecil, seikat rambut putih, panjang, dan tulang ayam gosong seperti bekas sesaji terbakar. Ayu berbisik ngeri. Itu bukan dari kita. Suara tertawa terakhir terdengar jelas di atas pohon. Mereka menatap ke atas namun tak ada apa-apa. Hanya ranting bergoyang pelan, seperti habis dinaiki seseorang. Dimas duduk terdiam. Wajahnya tak seperti biasa. Ia tak berbicara sepanjang malam. Reza menyalakan radio darurat, berharap menangkap sinyal. Tapi hanya ada suara siulan lirih dari frekuensi kosong. Malam itu terasa tak berujung. Dan di kamera cadangan yang tertinggal merekam otomatis dari sudut tenda. Seseorang sempat berdiri menghadap lensa terlalu dekat wajah keriput. Mata merah dan senyum retak. Pagi datang dengan sunyi yang aneh. Tak ada suara burung, tak ada angin. Kabut belum juga menghilang. Padahal matahari sudah tinggi. Suasana kemah mereka seolah membeku dalam waktu. Dimas duduk mematung di depan tenda, menatap kosong ke pepohonan. Reza sibuk mencoba menghidupkan kembali kamera utama. Sementara Ayu menuliskan catatan di buku lapangan. Tapi tak satu pun dari mereka yang bicara soal apa yang mereka lihat malam itu. Dia berdiri sangat dekat. Gumam Ayu akhirnya. Wajahnya seperti membusuk tapi masih bisa tersenyum. Dimas tak bereaksi. Reza melempar baterai ke tanah. Kamera ini rusak total. Kayak disedot dayanya. Dimas akhirnya bersuara lirih. Gue mimpi tadi malam, Mbah Jumirah. Dia duduk di batu besar, bilang sesuatu. Mimpi? Tanya Ayu. Dia bilang, kalian sudah buka mata yang tertutup, tapi belum tentu bisa menutupnya kembali. Ayu langsung berdiri. Itu bukan sekadar mimpi, Dim. Ada kaitan dengan mitos nenek lampir, katanya. Kalau seseorang melihat wajah aslinya, mereka akan mulai terhubung. Reza terdiam. Maksud lo, Dimas sekarang? Aku nggak yakin. Tapi perubahan sikapnya terasa, kata Ayu sambil menatap Dimas dengan kekhawatiran. Dia nggak biasa diam kayak gini. Dimas tiba-tiba berdiri. Gue pengen naik lebih atas. Ada sesuatu yang harus gue lihat. Reza langsung menahan lengannya. Lu gila, kita harus turun. Kamera rusak, suara-suara aneh. Dan lo nggak sadar semalam kita hampir. Justru karena itu, bentak Dimas untuk pertama kalinya. Matanya merah. Gue harus tahu siapa dia sebenarnya. Mereka akhirnya sepakat untuk tetap di jalur, namun tidak naik lebih jauh. Tapi saat mereka berjalan menuju pos 3, mereka menemukan sesuatu di tengah jalur. Ada kain jarik sobek tergantung di ranting. Di ujung kain itu, terikat boneka jerami kecil dengan rambut asli manusia panjang, putih. Ayu langsung menarik Reza. Itu perlambang pemanggil. Dalam budaya lokal, itu biasa dipakai untuk mengundang roh penjaga. Tapi ini jelas buat nenek lampir. Dimas mendekati boneka itu. Tangannya terulur seolah ingin menyentuh. Jangan! Teriak Ayu. Tapi saat itu juga, angin bertiup keras dan kabut berubah merah. Seperti asap darah menyelimuti seluruh hutan. Reza menarik Ayu. Kita harus lari. Namun, Dimas berdiri di tempat. Dia manggil gue, gumamnya.
Suara tawa itu kembali muncul, tapi kali ini langsung dari belakang Dimas. Saat Reza dan Ayu menoleh, mereka hanya melihat bayangan tinggi dengan rambut menjuntai berdiri sangat dekat, seperti menyatu dengan kabut. Lalu semuanya gelap. Ayu membuka matanya perlahan. Dunia terasa bergoyang. Suara gemerisik dedaunan dan desir angin malam menyambutnya. Reza terbaring di sampingnya masih pingsan. Tapi, Dimas, bisik Ayu lirih sambil bangkit pelan. Tak ada jawaban. Sekeliling mereka hanya pohon-pohon tinggi dan kabut merah tipis yang masih menggantung di udara. Seperti dunia belum berubah sejak tadi malam. Reza! Bangun! Ayu mengguncang tubuhnya. Reza terbangun dengan napas tersengal. Dia ada di belakang Dimas. Lo lihat? Tadi kan sosok itu. Ayu mengangguk. Dimas nggak ada di sini. Mereka panik, mencari di sekitar, memanggil namanya berulang kali. Tapi hanya hutan sunyi yang menjawab. Lalu dari kejauhan terdengar nyanyian. Suara perempuan tua melagukan tembang Jawa kuno, lirih dan menakutkan. Itu berasal dari arah batu besar yang pernah disebut Dimas dalam mimpinya tempat Mbah Jumirah muncul. Reza dan Ayu mendekat. Mereka bersembunyi di balik semak. Di depan batu itu Dimas berdiri tegak. Matanya menatap kosong ke arah api kecil yang menyala tanpa bahan bakar. Di sampingnya, sebuah bayangan tinggi berambut putih panjang nenek lampir. Tangan keriputnya menyentuh bahu Dimas. Bibirnya komat kamit, melafalkan mantra. Dia kayak kesurupan. Bisik Ayu. Itu bukan Dimas lagi. Tiba-tiba nenek lampir menoleh ke arah mereka. Tapi matanya kosong. Seperti tahu siapa yang mengintip tapi tak peduli. Ia kembali menatap Dimas dan mengeluarkan pisau hitam dari ikat pinggang kainnya. Reza nyaris berteriak. Tapi Ayu menutup mulutnya. Dimas mengangkat tangannya. Di pergelangan kirinya muncul luka bakar berbentuk mata terbuka. Dia ditandai. Gumam Ayu ngeri. Dia sudah dipilih jadi penerus atau tumbal. Tak bisa diam lebih lama. Reza melempar batu ke arah pohon untuk mengalihkan perhatian. Nenek lampir refleks menoleh. Saat itu Ayu menarik Dimas dan mereka kabur. Kabut di sekeliling berubah liar, seolah menutup jalan keluar. Suara teriakan tua yang melengking menggema ke seluruh hutan. Mereka berlari membelah kabut, melewati akar dan batu besar. Tapi Dimas justru menarik diri dari Ayu. Dia manggil, "Gue, jangan halangi," katanya. Suaranya bukan seperti Dimas. Lebih dalam, datar. Ayu menangis. "Dimas, ini aku. Ayu, ingat kita. Kita sahabat. Lu bukan milik dia." Tiba-tiba Reza menyiram air dari botol yang sebelumnya diisi dari sumber air bersih. Dimas tersentak dan jatuh berlutut. Luka berbentuk mata di tangannya menghitam, lalu perlahan menghilang. Mereka berhasil membawa Dimas kabur malam itu. Tapi sejak kejadian itu, Dimas tidak pernah bicara lagi. Sudah 2 hari sejak mereka turun dari gunung, tapi rasa lega tak pernah datang. Dimas, yang biasanya cerewet dan penuh energi, kini hanya duduk diam di sudut kamar kosnya. Matanya kosong, seolah selalu melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam, dia menggambar simbol yang sama mata terbuka dengan tetesan darah berulang kali. Di buku catatan, tembok, bahkan kulit tangannya. Ayu dan Reza, yang kini merasa punya tanggung jawab besar, mencoba menyelidiki satu-satunya petunjuk yang mereka miliki. Rekaman terakhir dari kamera backup yang masih berfungsi. Reza menyambungkan kartu memori ke laptop. "Kalau ini bener-bener nangkep sosok itu," bisik Ayu. Rekaman dimulai. Kamera goyah, suasana gelap, hanya obor senter yang bergerak cepat. Terdengar suara mereka berlari, terengah-engah. Tapi saat kamera berhenti, ada sesuatu yang aneh. Seseorang, bukan Dimas, bukan Ayu, bukan Reza, berbisik langsung ke mikrofon. Yang membuka mata akan dibuka pula hatinya. Tapi tak semua hati kuat menatap kebenaran. Layar tiba-tiba bergetar, statik,
Lalu muncul gambar batu besar tempat. Dimas ditandai, tapi sosok nenek lampir tidak terlihat sama sekali. Ini kamera nangkep tempatnya, tapi nggak ada dia. Tanya Ayu, bingung. Reza memperbesar gambar. Lihat, di permukaan batu itu ada ukiran yang nggak kelihatan waktu kita di sana. Ayu menelan ludah. Ukiran itu mirip tulisan Jawa kuno, tapi disusun membentuk kalimat mantra. Reza, gue coba pakai filter inframerah. Begitu filter dinyalakan, tulisan itu menyala merah, menyala di layar. Kalimatnya, yang telah melihat wajahku akan selalu bersamaku sampai waktu terputus dan darah menjadi pengikat. Ayu langsung berdiri. Itu sumpah. Kayak perjanjian gaib. Dimas tiba-tiba tertawa lirih dari pojok kamar. Kalian pikir bisa lari? Dia ada di mana-mana. Di cermin, di bayangan, di mata orang-orang. Reza mematikan laptop. Gue takut dia udah nggak waras. Tiba-tiba, lampu kamar padam. Layar laptop menyala sendiri. Rekaman kembali muncul, tapi kali ini bukan dari kamera mereka. Sudut pandangnya jauh lebih tinggi, seolah dari atas pohon. Di dalam video itu, mereka bertiga tampak tidur di tenda, dan sosok perempuan tua berdiri mengawasi mereka. Ayu berbisik pelan, "Siapa yang ambil video ini?" Dimas berdiri. Dengan suara datar, ia berkata, "Dia mau kalian juga lihat wajahnya." Indah, teman sekamar Ayu yang belum tahu apa-apa tentang teror dari Gunung Lempung, pulang malam itu setelah 3 hari dinas luar kota. Ia masuk kamar, melempar ransel ke kasur, dan berdiri di depan cermin besar di sudut ruangan. Benda tua yang diwariskan dari neneknya. Sambil merapikan rambut, ia sempat melirik ke meja. Ada coretan kertas dengan simbol aneh bergambar mata berdarah, dikelilingi tulisan asing. "Ini siapa yang iseng gambar beginian?" gumamnya. Tapi tak ada jawaban. Cermin tiba-tiba berembun dari dalam. Indah memicingkan mata. Tak ada uap, tak ada air, tapi permukaan cermin tampak basah dari balik kaca. Ia mendekat, dan saat itu terjadi. Bayangannya tidak mengikuti gerakan tubuhnya. Saat Indah memiringkan kepala ke kiri, bayangan justru menoleh ke kanan. Indah mundur perlahan, tapi bayangan di cermin tetap diam, menatap lurus ke arah Indah dengan senyum kecil di sudut bibir. "Reza, Ayu," gumam Indah panik, mengambil ponsel dan mencoba menghubungi mereka. Namun, layar ponselnya hanya menampilkan gambar wajah keriput perempuan tua, nenek lampir, dan suara bisikan terdengar dari speaker. "Kau membuka mata. Sekarang, kau harus masuk." Tiba-tiba cermin itu bergetar, dan dari permukaannya keluar tangan keriput, meraih pundak Indah dan menariknya. Ia berteriak keras, dan suara itu didengar Ayu dari luar kamar. Ayu dan Reza mendobrak masuk, tapi Indah telah hilang. Cermin retak di bagian tengah, dan di balik kaca terlihat samar bayangan Indah terkurung, menjerit dan mengetuk dari dalam. Dimas yang sejak tadi duduk diam di kursi, akhirnya berkata dengan suara pelan, "Dia sudah dibawa." Cerminnya itu portal, bukan hanya pantulan. Itu pintu. Ayu menangis. "Kenapa semua ini terjadi ke kita?" Reza mencoba merobek kertas yang berisi simbol mata berdarah. Tapi lembaran itu tak robek, malah muncul luka kecil di telapak tangannya. Seolah kertas itu menyerap energi siapapun yang menyentuhnya. Lalu laptop di meja kembali menyala sendiri, menampilkan rekaman baru. Kali ini dari dalam cermin. Terlihat Indah sedang berdiri di hutan yang sama. Di samping batu besar, di belakangnya, nenek lampir. Nenek lampir, dia menoleh ke kamera dan berkata, "Tolong aku sebelum malam purnama. Kalau tidak, aku akan tetap di sini selamanya." Indah terperangkap di balik cermin. Sejak kejadian itu, kamar kos Ayu dipenuhi aura mencekam. Cermin tua di sudut ruangan kini diselimuti kain hitam. Tapi suara ketukan lirih masih terdengar setiap malam. Reza tidak tinggal diam. Ia mencari bantuan ke komunitas spiritual di internet dan menemukan satu nama yang terus muncul dalam forum diskusi. Gaib, Ki Arsa, seorang dukun sepuh yang dikenal bisa melipat bayangan, membuka jalur antar dimensi.
Mereka mendatangi Ki Arsa ke pinggiran kota. Sebuah rumah tua yang penuh sesajen dan dupa menyala. Aroma cendana menyengat saat mereka masuk. Bayangan yang tertangkap bukan pantulan. Itu jiwanya. Nenek lampir adalah penjaga gerbang dunia bawah. Dan kalian telah menantangnya, kata Ki Arsa sambil menatap mata Dimas. Kenapa kami? Tanya Ayu lirih. Ki Arsa memejamkan mata, lalu mengangkat tangannya ke arah Dimas. Karena dia adalah kunci. Anak indigo yang matanya terbuka. Dia melihat yang tak boleh dilihat. Dimas diam, menunduk. Aku memang bisa melihat sejak kecil, tapi aku sembunyikan semua. Aku pikir kalau aku pura, enggak, lihat, mereka bakal pergi. Tidak, nak, kata Ki Arsa pelan. Makhluk seperti nenek lampir datang, justru saat kau membiarkan mata batinmu tidur. Ki Arsa mempersiapkan ritual pelipat bayangan, yang konon bisa membuka portal dan menukar posisi antara yang di dalam cermin dan yang di luar. Syaratnya, pertama, tempat harus berada di lokasi asli kontak pertama, batu besar di Gunung Lempung. Kedua, harus dilakukan tepat 3 hari sebelum purnama. Ketiga, harus ada darah dari penghubung jiwa Dimas. Kalau gagal, bukan cuma Indah yang terjebak, kalian semua akan menjadi bayangan selamanya, ucap Ki Arsa serius. Ayu dan Reza sepakat. Malam itu, mereka mulai persiapan. Reza menggali catatan lama tentang simbol mata berdarah. Ayu mencatat mantra dari Ki Arsa. Dan Dimas mulai kembali menggambar sosok nenek lampir dengan detail makin jelas. Dia makin dekat, makin kuat, ucap Dimas sambil gemetar. Malamnya, mereka melihat sesuatu di cermin bayangan. Indah menulis sesuatu dengan darahnya. Di dinding dalam cermin, tolong, cepat. Dia sedang memakan kenanganku. Ayu menutup mulutnya, menahan isak. Mereka tahu waktu semakin sempit. 3 hari sebelum purnama, hari yang ditentukan telah tiba. Ayu, Reza, Dimas, dan Ki Arsa mendaki kembali Gunung Lempung, menuju batu besar tempat awal kutukan ini dimulai. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, dan udara terasa berat, seperti tertekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Mereka sampai di lokasi menjelang senja. Di balik pohon-pohon tua, terdengar suara burung hantu dan bisikan halus tak jelas arah. Batu besar itu masih berdiri seperti sebelumnya, tapi kali ini permukaannya penuh goresan, baru coretan, seperti luka terbuka di daging. Ki Arsa menggelar kain mori putih di depan batu, menabur bunga kantil, dan melukis simbol mata berdarah dengan arang dari dupa. Dimas, bersiaplah! Kau harus memberikan bagian dari jiwamu, ujar Ki Arsa. Dimas tanpa ragu merentangkan tangannya. Ki Arsa menggambar lambang pelipat bayangan di telapak kirinya, lalu menyayatnya pelan. Darah mengalir dan diteteskan tepat ke simbol di batu. Saat darah Dimas menyentuh batu, tanah bergetar. Udara menjadi sangat dingin. Ayu memegangi pundaknya sendiri, gemetar. Reza menyalakan kamera. Meski tangannya menggigil, Ki Arsa mulai melantunkan mantra kuno. Kata-kata dari zaman leluhur, suara serak namun penuh tenaga. Di tengah ritual, cermin yang mereka bawa diselubungi kain hitam bergetar. Cermin dibuka perlahan. Di dalamnya terlihat Indah, terduduk lemas, wajahnya pucat. Di belakangnya, bayangan besar, tinggi, kurus, nenek lampir, berdiri menatap tajam ke arah dunia nyata. Matanya hitam kelam, kulitnya keriput dan merekah seperti akar tua, dan bibirnya robek membentuk senyum menjijikan. Ki Arsa melanjutkan mantra, dan batu itu kini berdenyut seperti jantung, menyerap darah Dimas yang makin banyak mengucur. Tiba-tiba, Dimas menjerit. Tubuhnya tak bisa digerakkan. Matanya terbalik. Seluruh tubuhnya gemetar. Suara berat keluar dari mulutnya. Bukan suara Dimas. Siapa yang berani melipat bayanganku? Ini bukan pintu, ini kuburan. Reza panik. Itu dia. Nenek lampir udah masuk ke tubuh Dimas. Ki Arso tetap tenang. Ia mengambil segenggam tanah dari dasar batu dan menaburkannya ke arah cermin. Di saat yang sama, Ayu membacakan mantra kedua. Suara gemetar, tapi lantang. Cermin bergetar,
Hebat. Dan sesaat kemudian, tubuh Indah terlempar keluar dari cermin. Ia jatuh ke tanah, napasnya terengah. Tubuhnya masih menggigil, namun tubuh Dimas kini terdiam, terjatuh, darah masih mengalir. Ayu menghampiri. "Dimas, kamu, dengar aku." Dimas membuka matanya perlahan, tapi mata itu bukan miliknya. Mata itu gelap, hitam, tanpa bola mata. Ia tersenyum pelan, dan dengan suara yang tak seharusnya keluar dari tubuh manusia, ia berbisik, "Satu jiwa dibayar lunas, tapi pintu sudah kubuka." Ayu menatap Dimas, tapi ia tahu itu bukan lagi sahabatnya. Mata Dimas kini gelap, kosong, seperti lubang tak berujung. Cara ia bicara pun berbeda datar, dalam dengan suara yang menggaung dari entah berapa dimensi. Darah sudah membayar, tapi tubuh ini nyaman, bisik sosok itu sambil menyeringai. Ki Arsa dengan cepat menaburkan garam dan bunga kantil ke sekeliling tubuh Dimas. Ia menarik Ayu dan Reza mundur. Dia dirasuki penuh. Ini bukan lagi pengaruh biasa, ini penggabungan. Nenek lampir memakai tubuh Dimas untuk tinggal di dunia ini. Indah yang baru terselamatkan dari cermin menggigil hebat. "Aku lihat semuanya di dalam sana. Waktu tak berjalan normal. Dia bicara padaku setiap hari, bilang akan ambil lebih dari 1 jiwa." Reza mengarahkan kamera ke Dimas, dan untuk sesaat di layar tampak 2 wajah-wajah Dimas dan bayangan samar wajah nenek lampir menumpuk dan menyatu. Jika cermin adalah gerbang, maka tubuh ini adalah kunci barunya, ucap Dimas sambil berdiri perlahan. Ia mulai mendekat. Ki Arsa berlutut dan membakar dupa pengusir arwah, tapi Dimas hanya tertawa kecil. "Asap, mantra, bunga, semua ini tak berlaku untukku lagi. Aku telah melewati batasnya." Tiba-tiba lampu senter Reza mati. Angin dingin berembus dari balik batu besar, dan dari dalam kabut terdengar suara langkah kaki lain. Mereka tak sendirian. Beberapa bayangan mulai terlihat, makhluk-makhluk kurus, berkuku panjang, tubuh abu-abu dengan wajah tanpa mata. Mereka mendekat perlahan, melingkari grup kecil itu. Pengikut nenek lampir. Dia telah membuka pintu antar alam, dan kini mereka semua datang. Desis Ki Arsa, wajahnya pucat. Dalam kepanikan, Ayu menatap Dimas yang kini tersenyum. Tangannya merentang seperti menyambut anak Kanania kembali ke rumah. "Bersiaplah," kata Dimas, "atau apapun yang telah menjadi dirinya. Malam ini, kalian akan melihat bentuk asliku." Angin malam menderu seperti lolongan serigala. Langkah-langkah kecil para pengikut nenek lampir mendekat. Suara kuku mereka menyentuh tanah seperti ranting patah. Ayu memeluk Indah erat. Tubuhnya gemetar hebat. Reza tetap mengarahkan kamera, meski lensa sudah dipenuhi kabut dan wajahnya dipenuhi keringat dingin. Sementara itu, Ki Arsa menanam keris kecil bertuliskan aksara Jawa kuno ke tanah. Di depan tubuh Dimas yang kini telah menjadi wadah bagi sesuatu yang lebih tua dari legenda manapun. "Kalian pikir aku hanya kutukan?" bisik Dimas sambil menyeringai. "Aku adalah hasil perjanjian leluhur kalian yang memintaku hadir, dan kini kalian ingin mengusirku?" Tiba-tiba kulit Dimas mulai mengelupas perlahan, seperti kulit topeng yang disobek dari wajah aslinya. Di bawahnya bukan tulang, bukan daging manusia, tapi jaringan hitam seperti akar yang hidup, berdenyut dan mengeluarkan asap tipis. Satu demi satu, wajah pengikut nenek lampir tampak. Semua tidak memiliki mata, hanya rongga kosong berwarna hitam menganga, seolah melihat dunia dari sisi lain. Ki Arsa berkata tegas, "Itu adalah wujud aslinya, bukan manusia, bukan setan biasa. Ia adalah penjaga lorong waktu yang pernah disembah di zaman Majapahit hitam." Indah mulai menangis. Ia tahu ini lebih besar dari yang mereka bayangkan. "Kita tidak bisa lawan dia. Kita harus kabur." Tapi Ayu berdiri, matanya penuh amarah dan luka. "Kalau kita kabur, dia akan terus memakai tubuh Dimas. Dan semua orang yang melihat rekaman ini akan jadi korban berikutnya." Reza membuka ransel, mengeluarkan cermin kecil yang mereka ambil dari rumah. Ki Arsa, cermin tua, peninggalan
leluhur yang bisa menangkap roh. Ki Arso memberi isyarat, kita akan kembalikan dia ke dunia asalnya. Tapi harus ada umpan, seseorang harus menjadi pengganti di sisi seberang. Semua terdiam. Reza menatap Ayu. Ayu menatap Ki Arsa. Tapi tanpa aba-aba, Indah melangkah maju. Aku sudah pernah berada di dalam cermin. Aku tahu jalurnya. Biar aku yang menahan dia di dalam. Dimas tahu makhluk yang mengendalikannya tertawa besar. Kalian pikir bisa mengurung aku? Lagi! Ki Arsa membaca mantra terakhir. Reza mengarahkan cermin. Ayu memeluk Indah. Dan sekejap sebelum cahaya dari cermin menyala, Indah menatap Ayu dan tersenyum. Tolong, jangan biarkan dia keluar lagi. Cermin menyala terang. Angin seperti tersedot masuk. Pengikut lampir berteriak. Dimas menjerit. Dan tubuhnya mulai tercerai. Kabut hitam terserap ke dalam cermin bersama Indah. Dan lalu hening, cermin retak. Ki Arsa pingsan. Dimas terbaring di tanah, napas tersengal, tapi masih hidup. Pagi menjelang, tapi matahari enggan muncul. Langit di puncak gunung lempung kelabu, dan suara burung pun seolah enggan berkicau. Ayu duduk di dekat Dimas yang masih terbaring lemah. Tubuhnya basah oleh peluh dingin. Napasnya berat. Reza memeriksa cermin yang kini telah retak besar di tengahnya. Ki Arsa baru sadar dari pingsannya. Ia menatap cermin itu dalam diam, lalu berkata pelan, retakannya tak boleh menyebar. Kalau pecah, bukan cuma dia yang keluar, waktu sendiri bisa bocor. Ayu menggenggam tangan Dimas. Tapi Indah, dia di dalam sana. Dia berkorban. Ki Arsa mengangguk, lirih. Jiwanya sekarang bagian dari penyeimbang. Tapi kekuatan nenek lampir belum sepenuhnya musnah. Reza menunjukkan hasil rekaman. Saat momen penyegelan terjadi, ada satu hal yang mengerikan terekam. Sosok nenek lampir tak hanya tertarik ke dalam cermin, tapi juga menoleh ke kamera dan tersenyum. Kau pikir aku cuma di dalam sana? Suaranya terekam lirih, menusuk jiwa. Cermin mulai bergetar lagi. Retakan di tengahnya meluas. Suara kecil seperti tangisan terdengar dari balik permukaannya. Ki Arsa berseru. Dia mencoba membelah jiwa Indah. Dia ingin lolos, meninggalkan tubuhnya yang lama dan masuk ke siapapun yang melihat rekaman ini. Ayu dan Reza saling pandang. Kalau videonya bocor, semua orang bisa jadi korbannya. Ki Arsa segera menyiapkan ritual penyegel terakhir. Tapi untuk itu, mereka butuh benda yang terikat langsung dengan arwah. Lampir sejak awal benda yang memanggilnya pertama kali. Tiba-tiba, Dimas dalam kondisi setengah sadar berbisik. Surat di rumah nenekku. Di balik peti tua, ada surat dan rambutnya. Ayu dan Reza saling berpandangan. Ternyata, kutukan ini berakar dari keluarga Dimas sendiri. Dia dipanggil ulang oleh darahmu, Dim, bisik Ki Arsa. Tanpa kau sadari, kau adalah jalur warisan yang melepaskan dia kembali. Malam itu, mereka harus turun gunung. Mereka membawa cermin retak dalam kain hitam, bersama tubuh Dimas yang mulai demam tinggi. Di belakang mereka, kabut tak kunjung hilang. Seolah bayangan lampir belum sepenuhnya menghilang. Ini belum berakhir, kata Ki Arsa. Sebelum retakan terakhir pecah, kita harus mengikatnya kembali di tempat asalnya. Mereka tiba di rumah nenek Dimas saat fajar merah membelah langit. Rumah tua itu telah lama ditinggalkan. Namun, aroma dupa dan kayu lapuk masih terasa kuat. Ki Arsa berjalan di depan, membawa cermin retak yang kini berdenyut halus. Seolah makhluk di dalamnya belum menyerah. Dimas menunjuk ruang bawah lantai. Di sana, peti kayu warisan dikunci sejak aku kecil. Dengan susah payah mereka membuka pintu papan tua yang tersembunyi di balik lemari. Suara engsel berderit seperti jeritan samar di ruang sempit penuh debu. Sebuah peti jati tertutup kain putih terlihat dan di atasnya simbol kuno berbentuk mata dengan rambut menjuntai. Reza membuka peti itu perlahan. Di dalamnya sebilah jarum emas panjang, seikat rambut panjang Ki Bu Abuan yang telah mengering, dan surat kuno dalam bahasa Jawa, Kawi. Ki Arsa membacanya. Tulisannya menceritakan
tentang seorang perempuan sakti dari abad ke-14 yang dijadikan tumbal kekuasaan oleh keluarga kerajaan. Ia dibakar hidap-hidap dan bersumpah akan kembali melalui rambutnya yang tak bisa hancur oleh api. Inilah asal mula nenek lampir, kata Ki Arsa pelan. Dan keluarga Dimas adalah keturunan pelaku pertamanya. Mereka membakar rambut itu sesuai petunjuk mantra. Tapi sebelum api menyentuh, cermin tiba-tiba pecah seluruhnya. Asap hitam keluar, membentuk wajah nenek lampir. "Kalian telah membuka gerbang," teriaknya. Suaranya mengguncang tembok. Indah terlihat sekejap di dalam bayangan. Ia menangis, lalu berteriak, "Tusuk aku dengan jarum itu." Dia memakai tubuhku untuk kembali. Ayu dengan hati hancur menusukkan jarum ke cermin yang hancur. Suara pecah seperti tulang retak terdengar keras. Ledakan cahaya menyilaukan terjadi. Semua terdorong ke belakang. Lalu hening. Ketika debu mereda, hanya tinggal cermin kosong. Rambut telah terbakar habis. Jarum emas meleleh. Dan di lantai, satu helai pita rambut merah milik Indah tertinggal tak terbakar. Seminggu kemudian, Dimas pulih. Ki Arsa kembali ke desanya. Reza menghapus semua rekaman, dan Ayu menyimpan pita rambut itu dalam bingkai kaca. "Dia menyelamatkan kita semua," bisik Ayu. Dan dia tetap ada dalam kenangan. Di malam tenang, angin berembus pelan. Dalam cermin kecil di pojok ruangan, sesosok bayangan berdiri diam, memandang tanpa kata.